Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfi Fadilah Syafrain dengan NIM 23,4 dari program studi pendidikan fisika kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sebab berarti untuk memenuhi satu topik dari fisika dasar. Apa saja yang ingin saya jelaskan di sini? Yang pertama adalah hukum gravitasi, yang kedua Kepler, ya, hukum gravitasi Newton, yang keempat pengukuran konstanta gravitasi universal, yang kelima inersial, yang keenam lepas dari bumi, yang ketujuh dari potensial, energi vital, dan orbit, dan yang terakhir adalah medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola kaca. Yang pertama tentang gravitasi ini. Nah, ini ada apel yang jatuh ke permukaan bumi karena bumi punya massa dan massanya sangat besar, walaupun bumi bukan yang terbesar. Nah, maka bumi ini akan terus menghasilkan gaya tarik ke benda-benda yang berada di sekitarnya, termasuk buah apel ini yang jatuh dari pohonnya. Nah, maka jika ada salah satu buah yang putus koneksinya dari pohon, maka dia akan jatuh menuju arah inti bumi. Tapi karena ada permukaan bumi, jadi akan stop di permukaan bumi. Nah, jadi gravitasi adalah gaya yang menyebabkan benda di dekat permukaan bumi jatuh saat dilepas. Juga gaya yang sama yang menyebabkan bulan mengorbit mengelilingi bumi. Kenapa juga bulan tidak jatuh ke bumi? Jadi yang jadi kuncinya adalah ada tarikan dan ada massa. Jadi gravitasi ini sifatnya saling tarik-menarik dan disebabkan karena keberadaan massanya. Hal ini, jadi jika ada dua benda bermassa, maka kedua benda ini akan saling tarik-menarik. Hal ini dapat dari mana? Ini dapat dari Newton, menemukan bahwa lewat pengamatan pergerakan benda langit jadi zaman dulu itu Newton tuh mendata bergerak posisi benda langit untuk waktu yang cukup panjang. Kemudian datang salah satu astronom dari Jerman kalau nggak salah, yaitu adalah Johannes Kepler. Nah, dari data-data itu dia membuat interpretasi, keluarlah hukum Kepler yang ada tiga itu. Nah, kenapa sih bulan tidak jatuh ke bumi? Bulan tidak jatuh ke bumi atau tidak jatuh ke bumi karena ternyata bulan itu bergerak horizontal dengan kecepatan tertentu sehingga jatuhnya bulan ke bumi tadi itu tidak pernah menyentuh bumi. Ya, jadi cuma muter-muter atau mengorbit aja. Yang kedua adalah hukum Kepler. Menjelang akhir abad ke-16, ahli astronomi Tycho Brahe mempelajari gerakan planet dan membuat pengamatan yang dianggap lebih tepat dibanding model-model yang telah ada terlebih dahulu. Dengan menggunakan data dari Brahe, Johannes Kepler setelah banyak mencoba dan salah menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari sebenarnya adalah elip. Jadi lintasan planet-planet yang mengitari matahari itu tidak bergerak seperti lintasan lingkaran, tetapi ada sedikit kalau dia tuh elif. Jadi ada sedikit, ya bukan kayak lingkaran gitu, cuman kayak elip aja. Nah, Kepler mengembangkan hubungan matematika yang tepat antara periode planet dan jarak rata-ratanya dari matahari. Kepler menyatakan hasil dalam tiga hukum empiris tentang gerakan planet. Pada akhirnya, hukum-hukum ini merupakan dasar bagi penemuan Newton tentang hukum gravitasi. Nah, dari hukum-hukum tersebut, hukum satu yaitu semua planet bergerak dalam orbit elif dengan matahari di salah satu fokusnya. Hukum kedua, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Hukum ketiga adalah kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Ya.
Apakah kalian tahu sebuah ellipse? Ellipse itu adalah yang tadi itu adalah tempat kedudukan titik-titik di mana jumlah jarak dari dua fokus itu adalah konstan gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah salah satu hukum fundamental fisika yang menjelaskan bahwa setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding sama massa benda dan berbanding terbalik sama kuadrat jarak antara dua benda. Dengan kata lain, semakin besar massa benda, maka semakin besar juga gaya gravitasi yang diberikan. Dan semakin jauh jarak antara dua benda, semakin kecil gaya gravitasi yang diberikan. Intinya, hubungan antara gerak benda-benda di alam semesta, seperti gerak planet dan satelit yang mengorbit, bisa kamu pahami lewat hukum ini. Ada juga rumus tentang hukum gravitasi Newton, yaitu F sama dengan gravitasi universal dikali massa 1 dan massa 2 dan dibagi jarak antar pusat massa. Untuk itu, hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa setiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lainnya yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Hukum gravitasi Hukum gravitasi Newton ini dapat ditulis sebagai persamaan vektor sederhana. Nah, untuk selanjutnya pengukuran konstanta gravitasi universal. Jadi pengukuran konstanta gravitasi universal ini dalam eksperimen Cavendish, dua bola besar yang masing-masingnya bermassa n1 diletakkan dengan bola-bola kecil yaitu m2. Nah, jadi pengukuran konstanta ini menggunakan skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G karena gaya tarik gravitasi bola-bola besar M1 terhadap bola-bola kecil M2 kali torsi berputar lewat sudut theta yang sangat kecil dari posisi kesetimbangannya. Pengukuran G ini oleh Cavendish telah diulang oleh beberapa membuat eksperimen lain dengan berbagai perbaikan dan penghalusan. Dalam salah satu variasi, timbangan torsi digunakan sebagai osilator dan periode osilasi yang tergantung pada gaya tarik massa-massa yang berdekatan atau diukur. Untuk selanjutnya adalah massa gravitasi dan massa inersial. Sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain dinamakan massa gravitasi. Sebaliknya, sifat benda yang merupakan ukuran spesiesnya terhadap percepatan dinamakan massa inersial. Nah, perbandingan awal yang paling tepat tentang massa gravitasi dan massa inersial telah dilakukan oleh Newton. Lewat eksperimen yang menggunakan bandul sederhana, alih-alih benda jatuh, Newton mampu menetapkan ekivalensi antara massa gravitasi dan massa inersial sampai ketelitian sekitar 1/1000. Eksperimen yang membandingkan massa gravitasi dan massa inersial telah membaik secara mantap selama bertahun-tahun itu. Ekivalensinya sekarang ditetapkan sekitar 1/10⁻²⁻. Jadi ekivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah salah satu yang terbaik yang ditetapkan dari semua hukum fisika. Yang selanjutnya adalah lepas dari bumi. Dalam slide ini, kita akan melihat persoalan lepas dari medan gravitasi bumi atau matahari. Kita akan melihat bahwa ada satu kelajuan awal minimum yang dinamakan kelajuan lepas yang dibutuhkan sebuah benda untuk lepas dari bumi, dan kita akan menghitung kelajuan lepas ini dengan menggunakan gravitasi Newton. Untuk yang selanjutnya adalah energi. Untuk selanjutnya adalah energi potensial.
energi total, dan orbit. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Sedangkan energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Dan untuk orbit sendiri, orbit itu bisa dibilang suatu benda yang mengitari atau mengelilingi bumi. Bukan bumi aja, eee, bulan terhadap bumi, bumi terhadap matahari. Jadi orbit adalah suatu kejadian atau fenomena di mana sebuah benda mengelilingi benda lain karena pengaruh gravitasi dari benda-benda tersebut, benda tidak tertarik menempel maupun jatuh ke permukaan benda lainnya. Nah, ini tuh, salah satu jawaban kenapa bulan itu tidak jatuh ke bumi, ya karena bulan itu cuma mengorbit kepada, bumi. Selanjutnya adalah medan gravitasi kulit bola dan bola panas. Salah satu motivasi Newton untuk mengembangkan kalkulus adalah agar dapat membuktikan bahwa medan gravitasi sebuah bola panas di sebuah titik di luar bola sama dengan jika semua massa bola terkonsentrasi di pusat. Pembuktian ini sebenarnya tidak sulit, tetapi tampak sulit karena sedikit melibatkan geometri dan penggunaan koordinat yang mungkin tidak dikuasai dengan baik. Jadi, medan gravitasi kulit di bola uniform bermassa M di titik luar kulit sama dengan medan yang disebabkan massa titik M di pusat kulit itu. Di dalam kulit bola uniform, medan gravitasinya adalah nol. Bisa terlihat dan juga ada rumusnya di sini. Sedangkan untuk sebuah bola padat uniform bermassa M, medan gravitasi di luar bola adalah sama dengan jika bola adalah massa titik di titik asal. Sekian materi yang saya dapat paparkan. Terima kasih atas yang telah diberikan dan mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak mengenakan. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Dan adapun beberapa ringkasan yang dapat saya paparkan adalah yang pertama, hukum-hukum Kepler dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Hukum pertama dan ketiga mengikuti pernyataan bahwa gaya yang dikerjakan oleh matahari pada planet berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak terpisah. Hukum kedua berasal dari kenyataan bahwa gaya yang dikerjakan oleh matahari pada sebuah planet adalah sepanjang garis yang menghubungkan mereka sehingga momentum angular planet tetap. Hukum-hukum Kepler juga berlaku untuk tiap benda yang mengelilingi benda lain dalam medan kuadrat kebalikan, seperti misalnya satelit yang mengelilingi sebuah planet. Untuk yang kedua adalah hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa setiap benda mengerjakan sebuah gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan mereka. Yang ketiga adalah gaya gravitasi yang dikerjakan oleh bumi pada massa M yang berjarak dari pusat bumi berarah ke bumi dan besarnya gaya gravitasi pada suatu massa dibagi oleh massanya dinamakan medan gravitasi. Dan yang terakhir, medan gravitasi kulit bola yang uniform di luar kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan di pusatnya. Medan di dalam kulit adalah nol. Hasil-hasil ini diperoleh secara langsung dari hukum gravitasi Newton melalui integrasi. Sekian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi